melalui telepon, pengarah kata, lebih baik kau suruh dia datang ke Kota Kinabalu, jumpa saya di sini. Jadi saya pun memberitahu Encik Samsul Alang supaya berbuat demikianlah. Jadi lepas itu saya tidak tahu lagi apa yang berlaku di antara mereka. Tapi saya kenal pasti bahwa, saya kenal betul dengan Encik Samsul ini, bahwa dia adalah pemegang kad pengenalan hijau yang harus memohon taraf penduduk tetap terlebih dahulu sebelum mendapat kewarganegaraan Malaysia. Itu. Apabila proyek ini begitu terkenal, proyek kad pengenalan ini, yang mereka kenal ketika itu proyek kad pengenalan Datuk Haris dan Tun Mahathir yang sekarang ini mantan Perdana Menteri kita, maka berebut-rebutlah orang dari Tawau ini, dari Sabah ini khususnya, dia pergi ambil keluarga dia di luar negara seperti Indonesia dan Filipina dan bawa masuk pergi sini. Jadi nampaknya bila saya melapor perkara ini kepada pengarah bahwa keadaan ini sudah agak tidak terkawal dan saya tidak berpuas hati dengan keadaan ini, timbul sedikit perselisihan pendapat dengan pengarah, dan mungkin dari sebab itu saya telah ditukarkan, dan saya pun agak tergilan juga apabila ramai yang datang ke pejabat saya untuk memohon kad pengenalan proyek Datuk Haris dan Datuk Mahathir Mohamad. Jadi saya pun tidak berpuas hati dan berhubung dengan pihak ibu pejabat, apakah proyek ini benar begitu. Tapi saya dimaklumkan oleh pengarah, itu adalah arahan kerjaan, kamu sebagai kaki tangan yang diamanahkan di sana, kamu buat sajalah, tapi bukan kamu buat di jabatan pendaftaran. Kamu hanya mengawasi itu, dan biarlah Dula Swing ketika itu dan mereka yang telah dilantik oleh pendaftaran untuk melaksanakan kerja itu atas arahan pihak jabatan ataupun pihak kerjaan. Saya dipahamkan bahwa ada lagi unit pendaftaran lain yang mungkin pada pendapat saya itu adalah jabatan pendaftaran swasta di luar daripada jabatan pendaftaran negara Tawau. Sebagai buktinya, karena kebanyakan proyek-proyek pengenalan ini bukanlah dibuat di jabatan itu, tapi di individu tertentu seperti Dula Swing, Landang Kurus di Icebox, dan Haji Japar di Sempurna. Dan juga ada lagi satu namanya Haji Japar di Sendakan. Saya pun tidak tahu sama ada mereka ini adalah orang yang sama atau tidak. Ini adalah maklumat yang saya dapat daripada pengarah kami, Tuan Syed Ahmad Syed Abu Bakar. Jadi oleh karena perkara ini saya anggap bila saya sudah diberitahu bahwa itu adalah urusan jabatan dengan mereka, maka saya pun berdiamlah dan saya laksanakan tugas saya di jabatan pendaftaran ketika itu seperti biasa. Tetapi yang saya agak sedih dan terkilan, saya juga pernah berkata, kenapa hak kami disamakan dengan orang-orang asing yang baru datang ke kemari. Jadi tidakkah ini menjadikan satu masalah kepada negeri Sabah dan negara Malaysia? Apa yang saya dinasihatkan oleh pengarah, Jamir sebagai penolong pegawai pendaftaran ataupun pegawai awam, kau buat saja kerjamu seperti biasa dan itu serahkan kepada ibu pejabat. Jadi patutlah ketika itu semua borang-borang yang dikendalikan oleh unit pendaftaran swasta di luar sana diantar ke ibu pejabat jabatan pendaftaran negara Kota Kinabalu ketika itu di bangunan persekutuan. Jadi saya rasa amat tertekan dan akhirnya terlampau tidak tahan, sudah berpuluh ribu permohonan yang saya agak
sudah dilaksanakan di Tawau saja ketika itu, termasuk permohonan oleh Samsul Alam, mungkin Andi Badu, dan ramai lagi. Saya tidak ingat sudah berapa nama-nama individu yang terlibat. Inilah muka yang telah kelun IC saya. Muka pemerintahan Saitan.